seandainya memang terjadi hal tersebut akan kita sampaikan kepada provinsi maupun pusat kondisi alam yang perlu dipertimbangkan dengan adanya kebijakan yang nantinya akan diambil. Jadi tidak menolak kemudian selesai semuanya, tetapi kita harus mencarikan solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat. Jadi kami berprinsip kita akan melindungi masyarakat dan lingkungan yang ada. Ini tadi para masyarakat mungkin merasa khawatir dengan lingkungan dan kehidupannya sehari-hari berkaitan dengan adanya wacana untuk penambangan pasir laut yang ada di sekitar daerah Tridesa, Morodemak, Purworejo, dan Margolindo. Dan tentunya kita pastikan itu semua memang kewenangannya itu bertahap dan kalau secara aturan itu memang perizinan itu kewenangan ada di pusat. Tetapi kami tidak asal tingkut diam atau diam diri saja. Kami menyerap aspirasi dari masyarakat dengan kondisi lingkungan seperti itu. Seandainya memang terjadi hal tersebut akan kita sampaikan kepada provinsi maupun pusat kondisi alam yang perlu dipertimbangkan dengan adanya kebijakan yang nantinya akan diambil. Jadi tidak menolak kemudian selesai semuanya, tetapi kita harus mencarikan solusi-solusi yang terbaik untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat. Jadi kami berprinsip kita akan melindungi masyarakat dan lingkungan yang ada. Bu, terkait titik-titik pengerukan untuk tol Semarang-Demak ini mungkin sudah ada isinya atau belum? Tol Semarang-Demak titik-titiknya itu PSN ya. Kan kita tidak karena PSN ya, PSN tentunya sudah mengikuti kajian-kajian yang sudah lama sebelumnya sudah dikaji dengan tim ahli dari pusat. Jadi semuanya pasti sudah ditentukan ininya. Mungkin kalau alurnya harusnya belok ke kanan atau belok ke kiri, semuanya sudah ditentukan oleh pusat. Mungkin di pemerintah sebelumnya sudah mengusulkan harus melewati di arah yang tidak begitu berakibat efek yang besar untuk daerah di luaran tol laut begitu. Jadi lebih sisi sedikit, dan tentunya kita masih mencarikan solusi-solusi untuk yang ada efek terdampak lebih tinggi airnya setelah adanya tol laut. Kita pemerintah. Untuk tadi kan menyinggung tentang tanah musnah itu bagaimana menurut saya? Jadi ada peraturan terbaru yang memang nanti disusulkan appraisal. Kalau kemarin kan pemukiman, mungkin semoga masyarakat yang mempunyai tanah di atas tanah musnah tersebut mendapat ganti untung yang lebih besar dari yang sebelumnya, begitu rencananya sebelumnya. Jadi peraturannya sudah keluar ya? Ya, sudah keluar. Dijelaskan Pak, untuk tadi masukannya yang telah disampaikan itu tanggapannya panjenengan bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya, untuk yang kami alami udah beberapa tahun saya nelayan itu kan sampai kecil Pak. Sampai kalau amati sampai bibir ujung Kendal sampai di ujung pelabuhan Tanjung Mas. Itu memang itu terus jawabannya. Ya semoga-moga jawaban tadi biar kita relaksi lah dari saya sebagai nelayan kecil itu, jangan sampai ada pasir tambang yang di daerah pesisir Demak. Mengenai permintaan warga Bapak untuk tadi dari hasil audiensinya?
Ya permintaannya kalau bisa untuk penanaman mangrove biar apa itu, biar sagar apa itulah. Menjaga sedimentasi. Menjaga itu. Mengenai jalur muara yang kesusahan tadi gimana Pak? Wah, parah itu Pak, Mbak. Parah sekarang ini, ya alhamdulillah untuk saat-saat ini udah ada penggurukan. Ada beberapa meter tapi yang untuk menuju di daerah kami, khususnya saya ikut di Powerso tapi Dukuh Tambak Polo itu, masuknya itu aksesnya udah rusak semua itu. Misal kalau itu terjadi Pak, penambangan mungkin dari respon dari warga sendiri bagaimana Pak? Lah kalau menurut kami Mbak, sebagai nelayan kecil agak keberatan saya, tetap menolak saya. Mendengar ada wacana itu respon dari warga apa Pak? Pas pertama kali mendengar itu Pak? Ya responnya adalah terus piye nasib anak-anak cucu kita itu gimana nanti nasibnya gitu. Kalau imbasnya seperti kayak pelabuhan Tanjung Mas sampai ujung Kaliwungu itu imbasnya udah melebar.